Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Sebelum kita taklim, marilah kita baca syahadat istighfar sama Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafif ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Waqilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muqsidu ya Jami ya Ghaniyu ya Muni
Ya Mani'u ya Dar, Ya Nafi'u ya Nur, Ya Hadi ya Badi'u, Ya Baqi ya Warisu, Ya Rasidu ya Sabur, Azza Jalla Dikruhu. Bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina, kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahhi ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wa qurba raja'una akhiran innal munabali maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-26, yaitu As-Sami yang Maha Mendengar. As-Sami yang Maha Mendengar adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesuatu apapun yang dapat didengar terlepas dari pendengarannya, meskipun itu tersembunyi atau yang gaib. Dia mendengar rahasia-rahasia atau bisikan-bisikan dan bahkan apa yang lebih lembut dan lebih gaib dari ini. Sesungguhnya Dia Allah mendengar jalannya seekor semut hitam yang berjalan di atas batu halus di kegelapan malam. Dia Allah mendengar pujian mereka yang memujinya dan memberi mereka pahala, dan juga permohonan yang mendesak dari mereka yang berdoa dan Allah menjawabnya. Dia mendengar tanpa menggunakan alat pendengar atau telinga, karena sesungguhnya Dia Allah berbuat tanpa anggota badan dan berbicara tanpa lidah. Pendengarannya bebas dari kecelakaan yang dapat merusaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu was-sami'ul alim.
yang artinya dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 76. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-26 yaitu As-Sami yang maha mendengar. Apa yang kita pahami tentang As-Sami? Bahwa Allah yang maha mendengar. Jadi sudah merupakan kewajiban kita untuk meyakini bahwa Allah itu maha mendengar. Bagaimana tidak mendengar wong? Kita sebagai yang diciptakan, sebagai makhluknya aja mendengar, apalagi yang menciptakan. Maka harus kita yakini bahwa Allah itu maha mendengar. Lalu Allah mendengar itu tidak menggunakan alat atau katakanlah telinga. Kalau kita mendengar pakai telinga, tapi Allah tidak pakai telinga. Kalau Allah pakai telinga nanti tidak ada bedanya antara Allah dengan kita. Jadi Allah itu mukhalafatu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan apa yang diciptakan. Kalau kita mendengar dengan telinga, maka Allah harus mendengar bukan dengan telinga. Kalau sama berarti tidak berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Ini harus kita yakini. Jadi kita tidak bisa membayangkan Allah itu punya tangan yang besar, punya tubuh, itu tidak boleh. Karena laisa kamitslihi syai'un. Apa yang kita khayalkan pun tidak akan ketemu Pak Bas ya. Jadi kita tidak boleh mengkhayal Allah itu punya telinga yang besar, punya mata yang tidak boleh. Dan lalu bagaimana? Ya kita harus yakin dan Allah itu ada gitu aja. Dan kenapa kita harus begitu? Karena kemampuan kita itu ibarat timbangan emas. Sedangkan Allah itu kita ibaratkan batu. Maka apa jadinya kalau timbangan emas itu buat nimbang batu yang besar? Pasti rusak. Jadi kalau kita akan menggunakan akal kita, wah saya itu orang cerdas, saya itu orang pandai, saya mampu. Coba saya tak bayangkan Allah itu seperti apa, rusak kita, tidak akan ketemu. Karena bukan ukuran kita, ibarat timbangan emas untuk menimbang batu. Ya Pak, mana ada timbangan emas, lalu kasih batu 10 kilo lah, akan rusak. Nah itu jadi. Lah kita mengenal Allah itu sudah ada batasan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati. Kita mengenal Allah dengan melihat apa yang ada ini semua adalah ciptaan Allah. Kita melihat gunung, kita melihat laut, kita melihat matahari, kita melihat bintang. Itu cukup untuk bisa mengenal Allah. Kalau orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, lalu dia mokong, enggak mungkin, enggak masuk akal. Mosok Tuhan kok enggak bisa dibayangkan. Misalnya seperti itu. Ya silahkan Anda membayangkan, apakah Anda mampu membayangkan tentang Tuhan. Sekarang kalau Anda tidak percaya dengan adanya Tuhan, lalu siapa yang menciptakan matahari, yang mengatur matahari? Sekarang saya tanya, misalkan nih kita mencoba berargumentasi ya Pak Bas ya dengan orang-orang ateis. Anda melihat jam bisa mengatur, berjalannya diatur 1 detik, 1 detik, setelah 1 detik, 1 menit, setelah 1 menit. Lalu apa yang ada dalam pikiran Anda? Pasti berjalannya jam ini ada yang mengatur. Tidak mungkin jam itu ada dengan sendirinya dan bisa berjalan. Itu ada yang mengatur, yang membuat jam itu mengatur. Jadi cukup seperti itu. Jadi kalau kita dibisikkan oleh setan dan setan itu akan bertanya, siapa yang membuat kamu? Misalkan Allah. Lalu Allah yang membuat siapa? Dah, amantu billah. Cukup
wa rasulihi. Jadi ketika dalam pikiran kita dibisiki setan, yang membuat kamu siapa? Allah. Lalu Allah yang membuat siapa? Amantu billah wa rasulihi. Saya beriman terhadap Allah dan Rasul. Sudah selesai. Sebab kalau kita kejar, tidak akan berakhir. Jadi ini keyakinan kita, maka kita harus yakin. Karena kalau kita ini tidak punya keyakinan seperti ini, kita akan ngambang. Lalu kalau ngambang kan sholat aras-aras, ki sholati tenan pura ya Pak Mas. Poso ngeleh iki engko ganjaran pura. Lah kan kacau kabeh. Lah nanti setelah meninggal dapat pahala atau tidak, wah rusak. Jadi maka kita harus ada satu keyakinan bahwa adanya alam ini pasti ada yang membuat. Itu kunci Pak Bas. Jadi kalau kita maka berulang-ulang Rasulullah mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumal akhir fal yukrim jarohu fal yakul khairon auliyasmut. Itu apa? Kuncinya kalau kita beragama agar kita taat pada Allah itu adalah pertama iman adanya Allah. Yang kedua iman adanya hari pembalasan. Adanya surga dan neraka. Nah kalau kita tidak yakin adanya surga dan neraka ya aras-arasan ya Pak Pardi ya. Lapo ndak poso, lapo ndak tangi jam 3 bengi. Wong ora entuk apa-apa, enak-enak turu. Bahasanya begitu. Nah, lalu kita kembali lagi bahwa Allah itu as-sami. Allah itu mendengar tanpa telinga. Allah itu berbuat tanpa anggota badan. Allah melihat tanpa mata, Allah mendengar tanpa telinga karena Allah berbeda dengan makhluknya. Lalu kemampuan Allah mendengar itu tanpa batas. Sampai apapun yang ada di dunia ini Allah itu tahu. Ketika kita di ruang yang sempit, gelap, gulita, menangis, Allah mendengar apa jeritan kita, penderitaan kita yang kita sampaikan pada Allah. Allah tahu dan Allah mendengar. Sehingga Allah akan memperhatikan doa-doa kita. Allah akan memperhatikan jeritan-jeritan kita, penderitaan-penderitaan kita. Allah Maha mendengar. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apa? Buah apa? Ketika kita berulang-ulang baca ya sami, ya sami, ya sami. Yang pertama adalah kita punya kesadaran bahwa pendengaran yang ada pada diri kita ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Pak Yahya Pak telinganya jadi tuli, dikasih uang 2 miliar, boleh Pak. Betapa susahnya kalau kita tidak mendengar. Dipanggil Pak Udawi tidak mendengar, dipanggil istrinya yang mendengar. Coba Pak Bas, apa jadinya? Dimarahi terus. Wong kurang mendengar saja sudah dimarahi, apalagi tidak mendengar sama sekali. Nah ini merupakan anugerah yang besar. Tapi kadang-kadang kita kan tidak ngelegiwo Pak Bas. Seolah-olah tidak ada artinya. Padahal seandainya telinga kita kemasukan semut, itu sudah susahnya bukan main. Tuh. Lalu yang kedua, karena kita diberi anugerah yang besar ini, maka harus kita gunakan pendengaran ini untuk mendengarkan nasihat-nasihat, untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntun kita ke jalan yang lurus. Jadi salah satu mensyukuri nikmat pendengaran ini kita gunakan telinga kita ini untuk mendengarkan nasihat-nasihat para kiai, nasihat-nasihat para ulama, agar kita bisa memperoleh manfaat dari nasihat-nasihat itu. Kita dengarkan firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah, sehingga
memberikan manfaat bagi kita. Yang ketiga, bahwa Allah itu maha mendengar, sehingga kita akan menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita gunakan untuk mengatakan kata-kata yang tidak baik. Memaki-maki orang, menyakiti orang. Allah itu mendengar Pak Bas. Jadi ketika Pak Bas marah, Allah juga dengar. Jadi kalau kita punya keyakinan seperti ini, Allah itu maha mendengar, maka lisan kita akan kita jaga. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang, kata-kata yang kotor. Karena apa? Karena Allah itu maha mendengar. Jadi kita akan selalu menjaga lisan kita. Jangan sampai kita gunakan pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dengan mengkaji Asmaul Husna yang ke-26, itu inti dari apa yang kita kaji itu adalah yang pertama kita akan berusaha untuk menggunakan telinga kita ini untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Yang kedua, kita akan berusaha menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini keluar kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita ucapkan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.